Selamat pagi untuk Ibu Aprilia Arnis Ginting SPD MPD sebagai dosen mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu guru, teknologi, dan sekolah yang akan dibacakan oleh Gregorius Trisnanda. Guru. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Berikut adalah pengertian guru menurut para ahli. Surya. Guru sebagai pendidik profesional selayaknya mempunyai citra baik di masyarakat. Guru itu ditiru atau diturut dan dicontoh. Menurut Sakyah Darajat, guru merupakan pendidik profesional yang membantu orang tua dalam mendidik anak jenjang sekolah, pendidikan sekolah. Menurut Jamarah, guru adalah seorang yang memberi ilmu pengetahuan pada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid untuk merencanakan, menganalisis masalah yang dihadapi. Guru memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mendidik. Menanamkan nilai yang baik, menata hati, sikap, dan mental. Yang kedua, membimbing. Menuntun ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengajar. Memberi pengetahuan bekal yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat, mengarahkan. Menunjukkan peserta didik arah yang pilihan yang baik. Yang kelima, melatih. Membiasakan peserta didik melakukan sesuatu secara baik dan benar. Dan yang terakhir, menilai dan mengevaluasi, mengukur potensi dan hasil kerja. Peranan guru yang pertama sebagai informator. Ajarkan tentang laboratorium, studi lapangan informasi, sumber informasi tentang kegiatan umum dan akademik. Kedua, organisator. Bertanggung jawab untuk kegiatan akademik, program, seminar, waktu kelas, dan banyak lagi. Selanjutnya sebagai motivator, yang berarti meningkatkan perkembangan, belajar, dan antusiasme siswa. Guru harus dapat memberikan motivasi dan dorongan untuk mengembangkan potensi. Yang keempat, sebagai pengarah atau direktor, guru dapat memimpin kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan utama mereka. Yang kelima, inisiator. Guru sebagai pencipta ide dalam proses pembelajaran. Ide-ide yang diaktifkan harus ide-ide kreatif yang dapat ditiru oleh siswa. Yang keenam, sebagai moderator. Guru harus memberikan struktur dalam proses belajar mengajar. Misalnya, dengan membuatkan kegiatan belajar murah sejalan dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi antara pengajar dan pembelajaran menjadi efektif dan optimal. Yang terakhir, sebagai evaluator. Guru memiliki peran penting dalam memantau tingkat siswa. Guru memiliki otoritas penuh dalam menilai siswa. Tetapi, penilaian tersebut masih harus dilakukan secara objektif. Berikut materi teknologi akan dibacakan oleh Florentina Rumbewas. Teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Next. Pengertian teknologi menurut para ahli. Menurut Roger, teknologi merupakan sebuah rancangan atau desain untuk alat bantu tindaknya dan yang dapat mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat guna memperoleh sebuah hasil yang diinginkan.
Next. Adapun jenis-jenis teknologi. 1. Teknologi transportasi. 2. Teknologi informasi. 3. Teknologi komunikasi. 4. Teknologi medis. 5. Teknologi konstruksi. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. 1. Menambah informasi. 2. Meningkatkan kemampuan belajar. 3. Memudahkan akses belajar. 4. Materi lebih menarik. 5. Meningkatkan minat belajar. Perkembangan teknologi. Pada zaman prasejarah, teknologi yang dipakai berasal dari perunggu dan besi. Contohnya adalah pedang, kapak, dan bejana. Pada zaman kuno, 300 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era membangun konstruksi. Contoh Merkues, piramida, dan lainnya. 3. Masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegram, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi. Lebih cepat komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deborah. Sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Jenis sekolah yang pertama adalah sekolah konvensional, kedua sekolah terbuka, ketiga sekolah atau sekolah elektronik, 4 sekolah rumah dan alternatif, 5 sekolah kejar paket. Para ahli, pendapat UAINE, sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri dari atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. Menurut Daryanto, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sejarah sekolah. Sekolah tertua di dunia berada di Mesir kuno pada 300 sampai 500 sebelum Masehi, lalu di India kuno pada 1200 sebelum Masehi, Cina kuno 143 sampai 144 sebelum Masehi, Yunani kuno pada 400 sebelum Masehi dan awal Masehi. Pada masa awal perkembangan Islam di abad 10 sampai 11. Perkembangan pendidikan dunia barat sekitar abad 13. Sekolah tertua di Indonesia pertama kali didirikan adalah Sekolah Desa pada tahun 1907. Lalu HIS atau Hollands Inland School pada tahun 1914. Lalu didirikannya Taman Siswa pada tahun 1922 tanggal 3 bulan Juli.
Fungsi sekolah. 1. Memberikan pengetahuan umum. 2. Memberikan keterampilan dasar. 3. Membentuk pribadi sosial. 4. Menyediakan sumber daya manusia. 5. Transformasi kebudayaan. Unsur-unsur sekolah antara lain bangunan sekolah, murid dan siswa, guru atau pengajar, dan peraturan sekolah. Struktur sekolah mulai dari ketua komite ke kepala sekolah, lalu disusul oleh kepala tata usaha, lalu wakil sarprasum, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, lalu pembina OSIS, lalu ke koordinator ekskul, kepala lab, kepala perpus, koordinator OSN, lalu ke guru BK, guru mapel, wali kelas, dan guru piket. Lalu yang terakhir adalah siswa. Jenjang sekolah dimulai dari yang pertama adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD, kedua pendidikan sekolah dasar atau SD, ketiga adalah pendidikan menengah atau SMA SMK, keempat adalah pendidikan tinggi. Lalu akan dilanjutkan oleh Gregorius Risnanda. Teknologi dan tenaga pengajar memiliki hubungan yang berperan penting. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran ini jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Karena dapat mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, berupa pesan atau isi materi, pembelajaran, dapat membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian data atau informasi lebih menarik atau terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan mendapatkan informasi. Contohnya peralatan, seperti komputer, laptop, dan piranti lainnya. Aplikasi software dan rangkaian sebagai contoh internet, wifi, infrastruktur jaringan setempat, local networking, dan teleconference. Berikut adalah kasus yang akan dibacakan oleh Deborah. 3 kasus nyata yang baru-baru ini terjadi yang menunjukkan korelasi antara guru, teknologi, dan sekolah. Yang pertama adalah tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. 2. Problematika pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Ketiga adalah tantangan guru dan siswa yang gagap teknologi pada pembelajaran jarak jauh. Pada 3 kasus ini memiliki korelasi dan pemanfaatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Florentina. Dampak. 1. Tidak ada pembelajaran di ruang kelas. 2. Kesenjangan sumber daya. 3. Proses belajar terasa lebih berat. 4. Meningkatnya risiko berbahaya. Sekian hasil dari presentasi kami. Kelompok 4 kami ucapkan terima kasih.